Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas bagaimana pentingnya kita untuk mengenal sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Addibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil qur'ani fa inna hamlatal qur'ani fi dhillillahi yawma la dhilla illa dhilluh." Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajarilah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Perkara yang pertama adalah cinta kepada nabi kalian. Yang kedua, cinta kepada ahli bait nabi kalian, yaitu keluarga Rasulullah, dari istrinya, anaknya, dan keturunannya semuanya. Dan wa qiraatil qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Fa inna hamlatal qur'ani fi dhillillahi yawma la dhilla illa dhilluh. Karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Quran itu ada di naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat hari yang dimana tiada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah poin pertama di dalam hadis tersebut, yaitu adalah cinta kepada Nabi kalian, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita ingin mencintai, kita ingin menyayangi Nabi Muhammad, otomatis kita harus mengenali sifat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mulai daripada siapa beliau, putra siapa beliau, di mana beliau dilahirkan, di mana beliau hijrah, siapa anak beliau, siapa istri beliau, siapa keluarga beliau, dan bagaimana kehidupan beliau dari mulai beliau kanak-kanak hingga beliau dewasa. Kita harus mengetahui daripada sirah atau perjalanan untuk mengenal Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan juga poin yang penting yang kita harus ketahui daripada sosok pribadi Nabi Muhammad itu adalah sifat beliau. Sifat beliau, karena sifat beliau yang begitu mulia, bahkan dari ucapan beliau, dari pergerakan beliau, daripada pekerjaan beliau, dan semua gerak-gerik beliau mempunyai daripada makna-makna tersirat, yang mana isi daripada pergerakan beliau semua adalah budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, dan mengandung contoh-contoh yang baik yang kita harus ikuti, walaupun sedikit demi sedikit kita ikuti daripada jejak beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, bahwasanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam pribadi diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik, uswah, contoh yang baik bagi kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat tersebut bahwasanya di dalam pribadi, di dalam diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ada uswah, contoh yang baik. Yang artinya kalau misalkan Allah Ta'ala bilang bahwasanya Nabi Muhammad adalah contoh yang baik, otomatis seluruh daripada pekerjaannya, ucapannya, akhlaknya, pekerjaannya, semuanya tentang beliau itu semuanya terpuji. Kebaikan semua yang ada di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu diberi gelar Al-Amin oleh penduduk Mekah. Apa arti Al-Amin? Al-Amin adalah terpercaya. Tidaklah orang yang dapat gelar Al-Amin, seseorang yang dapat gelar Al-Amin, kecuali memang orang tersebut tidak pernah bohong selama hidupnya. Karena memang Rasulullah dari semenjak kanak-kanak beliau, dari semenjak beliau diasuh oleh ibu beliau, diasuh oleh kakek beliau, dan diasuh oleh paman beliau, sampai beliau dewasa,
itu tidak pernah keluar daripada lisannya, daripada ucapan kebohongan. Artinya Rasulullah sangat jujur. Orang yang sangat jujur adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidah Khadijah yang pada saat itu adalah bosnya Rasulullah. Jadi Rasulullah mendagangi daripada dagangannya Sayyidah Khadijah. Itu Sayyidah Khadijah sampai jatuh hati, sampai jatuh cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kejujuran Nabi Muhammad. Karena kejujurannya beliau dicintai. Bukan cuma daripada Sayyidah Khadijah, seluruh daripada orang yang mengenal Rasulullah itu sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa Nabi Muhammad menjadi orang yang paling dicintai? Tidak lain dan tidak bukan, itu juga karena sifat beliau yang sangat terpuji, akhlak beliau yang sangat mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena memang sifat Rasulullah telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Allah memuji Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an. Apa pujian Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad itu sungguh mempunyai akhlak yang begitu mulia, akhlak yang begitu agung, akhlak yang begitu luhur, yang sangat-sangat terpuji. Nah, kita sudah mengambil pelajaran dari sini bagaimana pentingnya untuk mengenal sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ya sudah jelas, karena anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencintai Nabi kalian, Nabi kita, Nabi Muhammad. Addibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum. Ajarilah anak-anak kalian untuk mencintai Nabi kalian. Nabi kita siapa? Ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita untuk mencintai Nabi Muhammad, otomatis kita harus mengenalnya. Dan juga apa? Dan juga supaya kita dapat meyakini, lebih yakin kita bahwasanya memang Nabi Muhammad adalah seorang Rasul yang Allah utus kepada kita semua. Jadi saya pernah mendengar dari ceramahnya Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Pada saat itu beliau sedang berdakwah di negeri Inggris. Pada suatu saat ketika beliau di negeri Inggris, itu ada seseorang yang dia berkebangsaan Asia, Persia, itu pada saat itu datang kepada beliau, menceritakan tentang apa yang pernah terjadi pada beliau. Jadi orang ini yang mendatangi Habib Ali ini, pada suatu saat itu dia pernah mengalami daripada pikiran yang sangat luar biasa, mengganggu pikiran dia. Apa pikiran itu? Pikiran itu adalah tentang umat Islam zaman sekarang. Bagaimana kalau kita lihat di media yang ada, Islam itu perusuh, Islam itu identik dengan radikalis, Islam itu identik dengan terorisme, Islam itu isinya semuanya kerusuhan, kerusakan. Jadi ini yang membuat beliau orang ini pikiran. Jadi di dalam pikirannya dia bimbang dengan Islam yang penuh dengan masalah, yang selalu terdengar apabila tersebut Islam itu masalah, itu kerusuhan. Nah, jadi pada suatu malam, karena stresnya dia memikirkan hal tersebut, dia mempunyai etikat di dalam hatinya, dan dia berjanji besok pagi dia akan mengumumkan ke khalayak ramai, ke keramaian orang, bahwasanya dia akan keluar Islam dan akan menjadi ateis, tidak memiliki agama pada saat itu. Dan akhirnya dia naik ke tempat tidurnya untuk beristirahat supaya besok dapat mengumumkan ke keramaian orang bahwasanya dia keluar Islam dan menjadi ateis. Dan ketika dia naik ke tempat tidurnya, sudah berbaring dan sudah memejamkan mata, tanpa dia sadari, dia sedang memegang tasbih di atas tempat tidurnya. Dia sedang memegang tasbih dan memutar-mutar tasbih tersebut sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hal tersebut tidak disadari oleh orang tersebut. Ketika dia tidur tersebut, dia memegang muter-muter tasbih, muter-muter tasbih dan bersolat kepada Nabi Muhammad. Dia tidak menyadari hal tersebut. Dan akhirnya dia sadar, apa ini?
Kenapa aku dapat bersolawat kepada Nabi Muhammad? Aku besok mengumumin ke orang ramai, aku nih keluar Islam, aku nih akan jadi ateis. Tapi ngapa aku bersolawat kepada Nabi Muhammad? Karena memang orang tersebut, dia cerita bahwasanya dari kecil orang tersebut itu selalu dididik oleh orang tuanya untuk mencintai Nabi Muhammad, dan diajarkan oleh orang tuanya ketika dia hendak tidur harus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Terus hingga dia dewasa seperti itu, dia tidak lepas daripada kebiasaannya yang diajari oleh orang tuanya tersebut. Dan akhirnya dia berpikir, agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Agama Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad berbohong dengan ini? Nabi Muhammad bohong dengan agama Islam ini. Tidak mungkin Nabi Muhammad berbohong. Soalnya aku tahu bagaimana beliau dari kanak-kanak hingga beliau dewasa itu tidak pernah terlintas, terucap di dalam lisannya kebohongan sama sekali. Aku mendengar daripada orang tuaku seperti itu. Nabi Muhammad adalah orang yang paling jujur yang pernah ada. Tidak mungkin Nabi Muhammad berbohong dengan Islam ini. Dan akhirnya ketika dia menyadari hal tersebut, dia mengurungkan niatnya lagi untuk keluar daripada Islam. Jadi selamat karena apa? Karena dia mengenal daripada sifatnya Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah adalah orang yang jujur, dan yang mana telah kita bahas tadi. Nah, kita dapat mengambil pelajaran di sini. Bagaimana pentingnya mengenal daripada Rasulullah, baik itu daripada kepribadian beliau, sifat beliau, dan terus hingga akhlak beliau. Semua daripada Nabi Muhammad kita penting untuk mengetahuinya. Jadi cukup sekian, semoga kita dapat mencintai Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.